Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karifah Habibres dengan NPM 163232020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi kampanye politik pemilihan presiden 2024 bagi mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai strategi kampanye politik yang digunakan dalam pemilihan presiden 2024, mengevaluasi aktivitas serta memahami dampaknya terhadap partisipasi politik dan persepsi pemilihan di kalangan mahasiswa. Nah, apa sih tujuan politik kampanye mahasiswa ini? Nah, yang pertama tujuannya itu yang pertama, untuk memahami bagian proses demokrasi berjalannya termasuk bagian kampanye politik. Dan yang kedua, memahami mempengaruhi pemilihan umum dan partisipasi politik. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi kampanye yang digunakan oleh kandidat politik, termasuk ikatan debat media sosial dan kegiatan kampanye lainnya. Lalu menilai efektivitas terhadap strategi kampanye dalam mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan popularitas kandidat atau apapun itu. Kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, pengetahuan baru pada bidang ilmu, politik, dan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi kampanye yang lebih efektif dan etis di masa depan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kita semua, yang berarti bagi pemahaman tentang dinamika politik. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode deskriptif analitik. Apa sih deskriptif analitik itu? Deskriptif analitik adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau masalah secara rinci dan mendapatkan serta menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna di balik fenomena tersebut. Pendekatan ini menggabungkan dua metode utama, yaitu yang pertama, deskriptif sendiri memiliki makna, yaitu deskriptif adalah metode ini fokus pada pengumpulan dan penyajian data secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Lalu, penelitian deskriptif biasanya melibatkan pengamatan, wawancara, survei, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Lalu yang kedua adalah analitik. Analitik adalah metode ini melibatkan analisis data untuk menemukan pola hubungan dan makna yang lebih mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk analisis statistik, analisis konten, dan analisis tematik. Apa sih pemilihan itu? Pemilihan presiden merupakan momen penting dalam demokrasi yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda memegang peranan penting, dan mereka itu memiliki dalam menentukan masa di depan negara. Mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung, nah mereka itu memiliki bagian penting dan mereka juga memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu seperti tanggung jawab moral dan sosial untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Proses pemilihan presiden 2024 memiliki presiden 2024 merupakan titik krusial dalam perjalanan. Nah, di mana demokrasi Indonesia ini sebagai momen penting dalam siklus politik nasionalisme. Pemilihan ini tidak hanya menentukan arah kepemimpinan teman-teman, tetapi juga menggambarkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang sedang berlangsung. Lalu, bagi mahasiswa Universitas Islam Bandung yang sering digunakan sebagai agen perubahan, yang dimana dengan kemampuan kritis dan pemahaman mendalam, analisis ini disebut analisis strategi. Kampanye politik ini menjadi sangat relevan. Mahasiswa tidak hanya berperan penting, tetapi memang mahasiswa juga memiliki peran yang sangat-sangat penting. Kesimpulan dari analisis saya adalah harapan masyarakat terhadap presiden yang akan terpilih pada
tahun 2024 itu sangat bervariasi. Nah, namun secara umum mencerminkan aspirasi untuk perbaikan kondisi ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, reformasi politik, keamanan, dan sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa harapan utama masyarakat dan mahasiswa terhadap Presiden 2024. Masyarakat menginginkan presiden yang mampu menciptakan kondisi negara ini menjadi jauh lebih baik, entah itu dari segi ekonomi yang sangat stabil dengan mengendalikan inflasi, menurunkan pengangguran, dan mendorongkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi dalam sektor-sektor produksi seperti manufaktur, teknologi, pertanian, dan kebijakan yang sangat banyak. Nah, lalu kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional terhadap akses permodalan dan pasar. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lampiran, baik itu mahasiswa ataupun masyarakat. Adapun program-program yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan tarif hidup masyarakat yang miskin, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Itulah harapan mahasiswa dan masyarakat. Adapun ternyata dari hasil kuesioner banyak sekali mahasiswa perempuan lebih cenderung lebih banyak sering membaca ilmu politik dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena entah mengapa mungkin kalau misalnya perempuan itu lebih sering ke scroll TikTok, Instagram, medsos untuk informasi, sementara laki-laki mungkin lebih seringnya ke game dan sebagainya. Nah, di sini itu dapat mempengaruhi pola pikir kita yang kritis, kreatif, dan analitik, serta faktor-faktor seperti akses ke sumber dayaan pendidikan, latar belakang sosial dan ekonomi, serta pengalaman hidup dan eksposur terhadap berbagai situasi, memainkan peran penting dengan memahami perbedaan ini. Kita dapat mengidentifikasi mahasiswa yang rajin membaca dan mahasiswa yang tidak rajin membaca. Hal ini penting untuk memajukan negara kita, memastikan bahwa setiap individu berhak memilih siapapun penelitian ini dan memberikan kontribusi penting bagi pemilu 2024. Dan di sini juga kita dapat menilai mana mahasiswa yang cerdas dan krisis politik menunjukkan pada situasi di mana terjadinya ketidakstabilan, gangguan serius dalam sistem politik suatu negara. Krisis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik antara partai politik, antara korupsi dan ketidakpuasan masyarakat, campur tangan militer atau interaksi antara orang asing. Lalu krisis politik ini menunjukkan pada situasi di mana terjadinya ketidakstabilan atau gangguan serius dalam sistem politik suatu negara. Lalu krisis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk konflik antara partai politik, korupsi, ketidakpuasan publik masyarakat, dan masih banyak lain. Nah, lalu apa sih ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan dapat memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dan mendorong gerakan protes yang menuntun perubahan. Nah, persaingan dan permusuhan yang ekstrim atas partai politik dapat menyebabkan keburukan dalam proses legislatif, menghambat fungsi dan pemerintahan dan menciptakan keributan yang lain-lain. Lalu untuk seberapa penting sih pemilu 2024 ini bagi kalangan mahasiswa? Nah, generasi Z akan memasuki atau sudah berada di pasar kerja saat pemilu 2024. Kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari pemilu ini adalah sangat mempengaruhi prospek pekerjaan, peluang karir, dan stabilitas ekonomi mereka. Kebijakan terkait pendidikan, investasi, dan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja akan tetapi langsung berdampak pada mereka. Isu perubahan iklim dan berkelanjutan.
Lalu lingkungan adalah salah satu kekhawatiran utama generasi Z pemilu 2024 ini. Akan tetapi menentukan arahan kebijakan lingkungan Indonesia termasuk komitmen terhadap perjanjian internasional ketika perubahan iklim, investasi dalam energi. Lalu terbentuk pengolahan sumber daya alam, yaitu berkelanjutan. Generasi Z adalah generasi yang sangat berhubungan dengan teknologi ini, kebijakan, proses teknologi, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari pemilu. Lalu ada juga beberapa pendapat nih teman-teman dari berbagai para ilmuwan. Di sini ilmuwan itu banyak sekali ya yang berpendapat tentang ilmu politik, tetapi saya hanya akan menyebutkan dari beberapa ilmuwan seperti yang berikut ini. Menurut M. Siner, tahun 2011, komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik dihasilkan dari dan didistribusikan dalam masyarakat. Dalam konteks kampanye, komunikasi politik mencakup berbagai pesan, lalu penggunaan media dan interaksi antara kandidat dan pemilih. Lalu menurut Denton dan Kupchen tahun 2008 menekankan pentingnya politik dalam mempengaruhi represi publik dan membangun etika kandidat. Lalu untuk studi Elni pada tahun 2017 menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam kampanye politik modern, menunjukkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan menyebarkan pesan secara luas kepada masyarakat. Terima kasih. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya, yang pertama dampak positif dulu yang saya akan jelaskan, yaitu mahasiswa menjadi lebih sadar terhadap isu-isu politik dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, meningkatkan pemahaman tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Diskusi dan dapat tentang kampanye politik mempengaruhi mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, dan analisis mahasiswa belajar menganalisis program dan janji kampanye serta membandingkan kandidat secara A dan J. Jadi seperti membandingkan secara objektif dan objektif. Lalu mahasiswa yang terlibat dalam kampanye politik seringkali menjadi lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dan organisasi non-politik pemerintahan. Partisipasi dalam kampanye dapat memotivasi kampanye mahasiswa untuk terus terlibat dalam kegiatan politik dan sosial di masa depan. Terlibat dalam kampanye politik ini memungkinkan mahasiswa untuk membangun jaringan dengan berbagai individu, termasuk tokoh politik, aktivis, dan sesama mahasiswa. Jaringan ini dapat bermanfaat bagi karir masa depan mereka, baik dalam politik maupun tidak. Lalu apa sih dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya adalah kampanye politik dapat menyebabkan polaritas di kalangan mahasiswa, mengakibatkan konflik dan ketegangan antara kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Bisa berdampak negatif pada berhubungan sosial, kerjasama di lingkungan kampus. Keterlibatan aktif dalam kampanye politik bisa mengalihkan perhatian mahasiswa dari studi akademik mereka. Mahasiswa yang terlalu fokus pada aktivitas kampanye mungkin mengalami penurunan kinerja akademik. Mahasiswa bisa menjadi sarana manipulatif oleh politik atau partai politik yang ingin memanfaatkan antusiasme dan energi mereka untuk kepentingan kampanye. Lalu risiko eksploitasi bisa tinggi, terutama bagi mereka yang kurang pengalaman dalam politik. Kampanye politik seringkali melibatkan tekanan tinggi dan jadwal yang sangat padat, yang bisa menyebabkan stres dan kelelahan emosional bagi mahasiswa yang terlihat dalam kampanye. Mungkin menghadapi tekanan untuk mempercepat target tertentu atau mengatasi tangan yang sulit
paparannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam percobaan kita adalah pengumpulan kuesioner. Nah, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengumpulan kuesioner secara rinci. Presentasi dari saya, maaf bila masih banyak kesalahan tutur kata atau apapun. Saya Karifah Habib Prais pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.